Shalom, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi. Sharing saya hari ini bertemakan kontemplasi, Bapak Ibu. Apa itu kontemplasi, Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kita ini harus bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam diri kita, di dalam acara-acara seperti acara pujian dan penyembahan. Kita berharap hadirat Tuhan hadir di antara kita. Sebenarnya hadirat Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu, ya. Karena tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Yang menyebabkan hadirat Tuhan itu tidak tampak nyata di dalam pikiran dan hakikatnya itu karena kita ini tidak sefrekuensi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Jadi roh kita ini tidak sefrekuensi dengan Roh Kudus. Kalau hadirat kita itu bisa sefrekuensi dengan Roh Kudus, maka hadiratnya akan tampak nyata di depan kita, Bapak Ibu, ya. Sefrekuensi dengan Roh Kudus itu juga menyebabkan dan membuat kita itu bisa mendengar suaranya, ya. Bila dia berbicara kepada kita, ya memang tidak suara itu tidak tampak atau tidak terdengar audible, Bapak Ibu, ya. Tapi di dalam perasaan hati kita, jiwa kita bisa merasakan dia berbicara kepada kita. Itu, ya. Itulah yang dimaksud dengan hadirat Allah yang harus sefrekuensi dengan kita, yang harus kita usahakan. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Tentu saja itu perlu proses, Bapak Ibu. Perlu proses. Tidak seketika, hari ini saya menyesuaikan frekuensi saya dengan Roh Kudus, terus hari ini juga bisa enggak, Bapak Ibu. Itu adalah suatu proses, Bapak Ibu, ya. Karena menyesuaikan frekuensi roh kita dengan Roh Kudus itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan satu proses yang panjang, Bapak Ibu, ya. Kita harus kudus, Bapak Ibu. Kan tidak mungkin kita seketika kudus, ya. Menguduskan diri membuat kita itu berbeda dari orang-orang yang lain, ya. Khusus kita bisa mengalami Tuhan pada saat itu. Nah, di dalam pembahasan saya yang lalu, saya sudah banyak membicarakan mengenai beda antara jiwa dan roh, Bapak Ibu, ya. Roh itu adalah langsung bisa menyatu dengan apa yang Tuhan mau. Jadi gini maksudnya roh itu. Roh itu lebih mudah dengan menyatu dengan kehendak Allah. Tapi jiwa beda, Bapak Ibu, ya. Mungkin pada waktu kita menerima Yesus, kita bisa langsung lahir baru. Roh kita yang dilahirkan baru, tapi jiwa kita tidak seketika itu, Bapak Ibu. Karena jiwa itu adalah tempaan alam bawah sadar kita yang sudah tertempah bertahun-tahun. Mungkin contohnya ya, watak kita ini mudah marah. Kalau kita sudah sefrekuensi dengan roh, sudah menerima Yesus, ya, kita sudah jadi orang percaya, belum tentu watak kita itu bisa menyesuaikan seketika itu juga. Mungkin kita masih membawa sifat-sifat itu, Bapak Ibu, ya. Sifat iri, sifat dengki, sifat marah. Tapi karena ada Roh Kudus yang menguduskan, maka lambat laun sifat-sifat itu akan dikikis habis, Bapak Ibu, ya. Kadang kita berpikir begini, loh, dalam menghadapi satu tantangan dalam hidup, ya, satu tantangan misalnya ada dua suara hati, ada dua suara di dalam diri kita. Yang satu bilang, ya, teruskan, percayalah, teruskan. Tapi ada suara yang lain di dalam diri kita, ya, sudahlah, jangan lakukan itu. Nah, Bapak Ibu, ya, banyak orang mengira begini, ini tadi suara dari Tuhan, suara dari Roh Kudus. Ini yang lain lagi, ini suara dari setan, ini suara jahat itu, Bapak Ibu, ya. Kalau kita gali lebih dalam, itulah suara dari jiwa kita, Bapak Ibu. Suara dari jiwa kita yang sudah tertempa bertahun-tahun sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan roh kita. Ini harus lebih memerlukan proses agar supaya roh kita yang sudah disucikan mampu untuk menarik jiwa kita menjadi sama dengan Dia. Itu, Bapak Ibu. Nah, salah satu cara untuk supaya kita itu bisa bersekutu dengan hadirat Tuhan, itu apa saja yang perlu kita lakukan?
banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah doa Bapak Ibu ya. Doa ya, bersaat teduh, dan apa yang penting di dalam doa Bapak Ibu. Yang penting di dalam doa adalah konsentrasi kita, penyatuan diri kita. Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah satu hal lagi. Ini yang mau saya bicarakan di sini. Kontemplasi Bapak Ibu. Apa itu kontemplasi? Apa yang dimaksud dengan kontemplasi itu? Dan hal-hal apa Bapak Ibu yang bisa didapat sebagai hasil kontemplasi yang dalam ini? Kontemplasi adalah suatu bentuk perenungan Bapak Ibu ya, atau pemusatan pikiran yang mendalam Bapak Ibu. Tenang ya, penuh kesadaran terhadap suatu hal, khususnya yang bersifat spiritual ya, eksistensial atau ilahi Bapak Ibu. Di dalam tradisi Kristen, kontemplasi sering diartikan sebagai pandangan batin yang diam dan penuh kasih kepada Allah. Betul ini Bapak Ibu ya. Sebuah hubungan jiwa dengan Tuhan di dalam keheningan, melampaui kata-kata atau pikiran biasa Bapak Ibu ya. Saya lihat secara etimologisnya dulu ya, asal katanya Bapak Ibu ya. Kata kontemplasi itu berasal dari bahasa Latin contemplatio, yang berarti mengamati dengan penuh perhatian di dalam ruang suci atau templum. Jadi secara historis pun maknanya sudah mengarah kepada sesuatu yang kudus dan mendalam Bapak Ibu. Apa tujuan dan hakikat dari kontemplasi ini Bapak Ibu? Tujuan dan hakikat dari kontemplasi adalah untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan melalui belajar atau diskusi, tetapi melalui keheningan dan kehadirannya ini. Juga masuk ke dalam diri Anda sendiri ya, menyadari keberadaan jiwa. Ini keberadaan jiwa, sekali lagi ini saya tekankan ya, kedalaman hati dan suara batin. Ini semua adalah ranah jiwa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di TikTok saya yang berjudul apa bedanya jiwa dan roh ini ya. Masuk ke dalam diri sendiri itu tadi. Dan yang terakhir, membuat kita melampaui logika, menyentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Ini Bapak Ibu ya. Apa hasil dari atau buah dari kontemplasi yang mendalam Bapak Ibu? Tentu saja kedamaian batin yang dalam. Kontemplasi membawa keheningan hati dan membungkam kekacauan pikiran Bapak Ibu, menghasilkan damai yang melampaui pengertian. Bapak Ibu bisa baca ini di Filipi 4 ayat 7 ya. Apalagi buahnya? Kesadaran ilahi atau divine awareness Bapak Ibu. Kita merasakan kehadiran Allah ya secara nyata, meski tak terlihat, serasa melihat tanpa melihat Bapak Ibu. Pertobatan dan penjernihan hati ini di dalam keheningan, dosa-dosa, motivasi hati dan kelemahan diri muncul ke permukaan ya. Kontemplasi menuntun kepada metanoia, itu perubahan hati Bapak Ibu ya. Yang tak kalah penting, apa efeknya Bapak Ibu? Kebijaksanaan hati Bapak Ibu. Tidak sekedar banyak pengetahuan, tetapi pengertian yang mendalam dan bijaksana di dalam melihat hidup seperti buah dari Roh Kudus ini ya. Lain lagi, kasih yang murni dan tanpa syarat ini. Hati menjadi lembut Bapak Ibu, dipenuhi kasih, bukan hanya kepada Tuhan Bapak Ibu, tapi juga kepada sesama, bahkan kepada musuh ini. Ya jelas, ada kekuatan rohani ini. Di dalam keheningan dan kesatuan dengan Tuhan, jiwa diperkuat, terutama saat menghadapi penderitaan atau kekosongan hidup ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada kesatuan dengan Tuhan, union with God. Ini dianggap sebagai puncak kontemplasi di dalam tradisi mistik Kristen ya. Ini kenapa kok saya bilang mistik Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu lihat contohnya ini ya.
Contohnya adalah mengenai Santa Teresa dari Avila atau Yohanes dari Salib, ya. Yohanes dari Salib, ya. Jiwa bersatu secara intim dengan Sang Pencipta. Ini bukan mistik-mistik dalam pengertian animisme, Bapak Ibu, ya. Dalam pengertian puncak kontemplasi yang sangat dalam ini. Jadi mohon jangan diartikan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana sekarang praktek kontemplasi itu? Bentuk prakteknya bisa beragam, seperti contoh doa sunyi atau doa kontemplatif, ya. Ini bisa dilihat di Alkitab, ya, doanya Yesus, ya, doa dalam keheningan. Ini contoh-contoh dari kontemplasi, Bapak Ibu, ya. Lectio Divina, ya, merenungkan firman Tuhan secara lambat dan penuh rasa. Ini jadi malam sebelum tidur, daripada merenung yang bukan-bukan, cobalah Bapak Ibu merenungkan betapa besarnya kasih Allah. Ini juga salah satu bentuk kontemplasi, Bapak Ibu, ya. Retreat kontemplatif sering diadakan ini gereja-gereja, ya. Meditasi rohani. Nah, kalau Bapak ingin tahu bagaimana Bapak Ibu ingin tahu bagaimana itu meditasi rohani, Bapak Ibu bisa baca riwayat dari Ignatius Loyola. Itu bisa dibaca di Google, ya. Bagaimana bentuk kontemplasi mendalam itu bisa mengubah dia. Ini mengamati alam atau ciptaan di dalam diam sebagai refleksi dari Sang Pencipta. Nah, ini bukan hal yang tidak masuk akal. Oh, kok kelihatannya puitis banget? Bukan, Bapak Ibu. Coba dilakukan. Ya, kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kontemplasi adalah jalan sunyi yang membawa manusia ke kedalaman makna hidup dan keintiman dengan Allah itu. Bukan hanya untuk para rohaniwan, Bapak Ibu, ya, tapi siapapun yang rindu untuk menemukan kehadiran Tuhan di tengah kesunyian hati. Kontemplasi pribadi, ya, misalnya, ya, Bapak Ibu bisa lakukan ini, siapapun Bapak Ibu, ya. Penekanan pada kesederhanaan, ya, keheningan dan keterbukaan pada kehadiran Allah ini, ya, bisa dilakukan di dalam kamar kalau tidak ada orang, ya. Berdoa dengan kusuk dan berkontemplasi dengan Tuhan ini. Nah, saya punya satu tip and trik, Bapak Ibu, ya, suatu panduan praktis kontemplasi Kristiani ini. Tentu saja sebelum memulai, Bapak Ibu harus menyiapkan hati dan tempat. Hati yang rendah hati, ya, tempat yang sunyi, ya. Terus bagaimana, Bapak Ibu? Yaitu tadi, ya, cari tempat yang tenang, minim gangguan, Bapak Ibu, ya. Duduk dengan nyaman, ya. Boleh di lantai atau di kursi atau terserah. Punggung tegak tapi santai, ya. Matikan ponsel atau gangguan yang lain, Bapak Ibu, ya. Waktu idealnya itu ya 15-30 menit, ya. Boleh mulai dari 5-10 menit dulu, ya, jika baru memulai, Bapak Ibu, ya. Yang penting hadirkan kesadaran bahwa Tuhan ada bersama Anda pada saat itu, ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana, Bapak Ibu? Masuk dalam keheningan, ya. Tarik napas perlahan dan dalam, ya. Hembuskan dengan tenang, ya. Lakukan 3 sampai 5 kali sambil berkata di dalam hati, tenanglah jiwaku, Tuhan hadir di sini. Ini bukan langkah-langkah yang sifatnya apa, ya? Oh, harus begitu. Waduh, ini tujuannya ya untuk itu, Bapak Ibu, ya. Menenangkan jiwa dan berpikir bahwa pada saat itu ada Tuhan yang hadir bersama Anda. Gitu. Bisa menggunakan kata-kata yang pendek, ya, frasa-frasa pendek seperti Yesus, kasih Allah, Tuhan kasihanilah, aku mengasihimu, ya. Bisa menggunakan kata-kata ini, Bapak Ibu, ya. Ucapkan dalam hati tentu saja, nggak perlu harus diomongkan keras-keras gitu, nggak perlu, ya. Ucapkan di dalam hati secara berulang-ulang perlahan, ya, sambil menjaga perhatian tetap pada Tuhan. Ini membantu pikiran tidak melayang-layang.
Semua ada maksudnya Bapak Ibu ya. Jangan dianggap ini sebagai ritual ya. Ritual harus begini, harus begitu, enggak. Ini tujuannya cuma dua Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menenangkan jiwa dan menggambarkan kehadiran Tuhan pada saat itu ya. Juga memusatkan perhatian kepada Tuhan ya. Terus buka diri pada kehadiran Tuhan, membuka diri Bapak Ibu. Jangan berpikir keras ya, santai saja. Itu, biarkan Tuhan menyentuhmu di dalam keheningan. Jika pikiranmu melayang, perlahan bawa kembali ke kata suci atau kata-kata tadi Bapak Ibu, atau nafasmu dilatih kembali, ketenangan ya. Tanyakan apa saja Bapak Ibu ya. Terus ada rasa kehadiran. Ini bukan logika loh. Bukan logika yang dipaksakan misalnya. Sudah hadir apa belum ya? Kok aku tidak merasakan? Bukan begitu Bapak Ibu ya. Kontemplasi bukan soal berpikir Bapak Ibu, tapi mengalami ini. Jadi mengalir saja. Kalau hari ini belum mengalami, terus lakukan. Terus lakukan. Jangan dipaksakan. Rasakan kasih Tuhan, kehadirannya ya, seperti duduk diam bersama sahabat sejati. Duduk sama-sama diam tanpa berkata-kata, namun hati saling berbicara. Itu ya. Tidak perlu berkata-kata banyak ya. Kadang yang terdalam adalah diam yang penuh kasih. Itu. Tentu saja akhirnya Bapak Ibu, akhiri selalu dengan doa syukur ini. Setelah waktu habis, akhiri perlahan Bapak Ibu ya. Doakan doa sederhana, misalnya, terima kasih Tuhan karena Engkau hadir meski aku tak mengerti. Hadirlah terus di dalam hidupku. Yang penting Bapak Ibu, ada satu tips tambahan ini ya. Jangan terburu-buru ingin merasakan sesuatu. Kontemplasi bukan soal perasaan, sekali lagi, tapi keterbukaan dengan Tuhan. Ini. Lakukan secara teratur. Harian, beberapa kali seminggu. Seperti melatih jiwa Bapak Ibu. Ini tujuannya memang melatih jiwa. Jiwa yang terlambat mengikuti roh tadi, gitu. Ya. Jika merasa kering atau bosan, itu wajar. Justru kehadiran tetap kita di dalam keheningan menjadi tanda kasih yang murni Bapak Ibu ya. Perhatikan, ada buah yang muncul akhirnya. Mungkin perlahan Bapak Ibu ya. Hati menjadi lebih tenang dan peka, lebih mampu mengampuni dan mengasihi. Hidup rohani makin mendalam, bukan hanya soal doktrin, tetapi relasi pribadi dengan Tuhan. Timbul kebijaksanaan dan pengertian batin yang sulit dijelaskan tapi nyata. Itu Bapak Ibu ya. Lakukan Bapak Ibu ya. Semuanya itu untuk supaya kita ini bisa menyatu dengan Allah kita Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.